Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini. Perkuliahan kita hari ini adalah perkuliahan praktikum CAD 1 2 dimensi ya, untuk pertemuan ke-9. Di pertemuan yang ke-9 kita akan belajar bagaimana membuat gambar kerja untuk komponen MS Foley ya. Gambar MS Foley adalah seperti ini. Jadi kita lihat informasi yang ada pada gambar ini adalah bahwa gambar ini menggunakan proyeksi Amerika atau proyeksi sudut pandang ketiga. Oke, ini adalah gambar dan dimensi untuk komponen MS Foley. Oke, seperti biasa kita aktifkan dulu software AutoCAD-nya. Kemudian kita klik ya di toolbar New. Sekarang kita pilih template-nya adalah UDP A4H. Klik open. Oke, kalau udah ya, kita pastikan bahwa layoutnya nanti seperti ini ya. Kita zoom all dulu ya, biar seperti ini tampilannya. Kita klik lagi tab model, kemudian kita akan mulai ya. Pertama-tama kita tentukan yang mana sebagai tampak depan. Kita pastikan misalnya ini adalah sebagai tampak depan dan ini sebagai tampak kiri. Oke, kita masuk ke AutoCAD, kemudian kita mulai ya. Pertama-tama kita buat dulu lingkaran yang paling besar, diameternya 86. Kita klik ya circle, pilih circle-nya adalah center diameter. Klik tempatnya di sini ya, masukkan dia tadi 86 ya. Ya, 86. Masukkan diameternya 86, enter ya, seperti ini. Berikutnya kita akan buat lingkaran yang yang selanjutnya ya. Kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat yang sebelah kiri, maka diameternya ini 76. Kita klik lagi circle untuk diameter, ini center diameter. Supaya titik pusatnya sama dengan lingkaran ini, tekan tombol shift lalu klik kanan mouse, pilih center ya, klik, masukkan dia diameternya 76, enter. Kemudian klik lagi ya di circle diameter masih. Berikutnya kita akan membuat diameter yang berikutnya ini 70 ya, sama, kita tinggal tekan tombol shift lalu klik kanan mouse, pilih center ya, klik, kemudian masukkan diameternya 70, enter. Berikutnya kita akan buat ini yang diameter 36. Diameter 36. Klik lagi, pastikan nih circle-nya masih center diameter. Tekan tombol shift lalu klik kanan mouse, pilih center ya. Ya, sini klik. Masukkan tadi dia diameternya 36 ya, ini 36. Diameter 36, ketik 36. Enter. Berikutnya diameter 32 ya. Pilih lagi circle untuk center diameter. Tekan tombol shift lalu klik kanan mouse, pilih center ya. Nah, sekarang masukkan angkanya 32, enter. Kemudian terakhir nih ada ini diameter yang ini ya, lubang ini diameternya 20 ya. Klik lagi circle untuk center diameter. Tekan tombol shift lalu klik kanan mouse, pilih center, klik, masukkan diameternya 20, enter. Oke, ini sudah kita buat ya. Kemudian kita lihat di sini akan ada 4 lubang ya. 4 lubang diameternya 10 dengan pitch diameternya adalah 53. Oke, sebelum itu kita buat dulu ya untuk center marknya, pilih center line cross ya, klik titik pusat, tempatkan dia di sini. Kemudian kita buat lagi ya untuk circle, pilih yang center diameter ya, masih center diameter ya. Tekan tombol shift lalu klik kanan mouse, pilih center. Masukkan tadi diameter pitch hole-nya adalah 53 ya, masukkan dia 53, enter. Nah, yang ini nanti kita klik ini match properties, lalu klik garis center marknya, kemudian klik ke garis yang tadi kita buat ya untuk pitch diameternya, diameter untuk
pitch diameter untuk lubang. Lalu klik kanan, enter. Oke, kita udah dapat nih posisinya. Kemudian selanjutnya kita akan buat nih ada 4 lubang dengan diameter 10. Kita klik ya, saya circle, pilih masih center diameter. Sekarang dia akan posisinya berada di pertemuan antara lingkaran pitch diameter dan garis center mark. Berarti kita tekan tombol shift lalu klik kanan, pilih sekarang intersection. Sesuai penempatannya dia di sini. Masukkan diameternya 10. Enter ya. Lalu kemudian kita klik di sini untuk array ya. Di sini kan ada rectangular array, pad array, dan polar array. Karena kita pengen buat array melingkar, kita pilih yang polar array. Klik hingga lingkaran kecil ini, lalu klik kanan. Di sini kan di bawah kursor ada tulisan specify center point of array. Berarti tentukan titik pusatnya. Jadi misalnya titik pusatnya berada di center, ya tekan shift lalu klik kanan, pilih center, ya klik. Nah di sini muncul kan setelah array aktif, di sini muncul itemnya pilih jadi 4 atau diganti menjadi 4. Ya, udah. Lalu asosiatif kalau dia aktif jangan kita kita clear ya, jangan aktif supaya dia tidak menjadi satu kesatuan. Kemudian klik close array. Lihat nih sekarang dia misah. Kalau tadi asosiatif kita klik nanti akan jadi satu kesatuan. Oke. Udah ya. Untuk yang tampak depan, sekarang kita akan buat tampak kiri. Pertama-tama kita tentukan dulu jaraknya. Jarak ya, misalnya di sini kita tentukan 40 ya. Oke, enter. Jaraknya 40. Kemudian kita klik. Sekarang garis referensi. Kita tentukan ya pertemuannya antara ini ya. Kemudian ini. Ya, klik di sini sampai pertemuan antara dua garis hijau yang putus-putus. Kemudian tentukan lagi ya referensinya ini, kita tarik sini sampai ke sini ya. Ketemu ya. Klik di sini. Kemudian berikutnya kita lihat di sini kan tebalnya ada 41. 41 bagi 2 berarti 20,5. Oke. Kita offset nih 20,5. Jadi kita ambil separohnya dari 41. Enter. Lalu kita offset garis ini ke kiri. Kemudian offset lagi garis terakhir ini ke kiri lagi ya. Lalu klik kanan untuk keluar dari offset. Kemudian ya kita klik garis bantu. Ya, ini sampai ke sini. Kita buat ya garis bantu ya untuk referensi pembuatan proyeksi. Ini juga kita extend. Batas extendnya di sini, lalu klik kanan, pilih garis yang mau di extend. Oke. Kemudian garis-garis yang berhubungan kita buat ya, garis bantu untuk ini pembuatan proyeksinya. Pastikan simbol perpendikular muncul ya pada saat kita membuat garis bantu ini. Ya, klik kanan, lalu klik enter. Klik kanan lagi, lalu klik repeat line ya. Munculkan semua garis referensinya ya. Ini sampai muncul simbol perpendikular. Oke, klik. Lalu klik kanan lagi, klik repeat line. Ya, ini. Lihat sampai muncul simbol perpendikular, lalu kita klik. Klik kanan lagi, lalu klik repeat line. Nah, ini simbol. Oke. Klik kanan, ya. Jadi semua garis yang berhubungan kita buat. Ini juga sama. Sampai muncul simbol perpendikular, kita klik OK. Ya, ini. Ini juga sama nih. Lihat yang sampai ini muncul simbol ini ya, kuadran. Jangan pertemuan antara garis pitch diameter dengan lingkaran. Ya, sampai muncul simbol perpendikular. Ini juga sama, sampai muncul simbol kuadran. Lalu ya, seperti ini. Oke.
lengkapi semuanya. Ya, ini juga sama. Kita lengkapi semua. Nih. Ya, tinggal satu lagi. Ya. Oke, ya. Semua garis-garis bantu ya untuk proyeksi ini udah terpasang semua. Selanjutnya kita lihat di sini kan ada ketebalan yang bagian dalamnya 11. Ya, sebagian dalam 11, kemudian ini 35. 11 bagi 2 kan berarti 5,5 ya. Jadi kita buat offset 5,5. Enter. Lalu klik kanan ini ke kanan, kemudian klik lagi garis ini ke kiri. Ya. Klik kanan atau keluar dari offset. Kemudian kita lihat di sini kan ada lagi untuk tebal 35. 35 bagi 2 kan 17,5. Oke, klik kanan lagi lalu pilih repeat arm offset ya, karena setelah offset belum ada perintah baru. Berarti masih bisa kita lanjut ya dengan klik kanan lalu pilih repeat arm offset. Lalu masukkan jarak offsetnya 17,5 ya. Setengah dari 35. Kemudian klik garis tengah ini arahkan ke kanan. Klik lagi garis tengah arahkan ke kiri. Ya, oke. Klik kanan untuk keluar dari offset. Berikutnya kita lihat bagian yang harus dihilangkan ya. Kalau kita lihat dari gambar kan di sini ada yang nongol ya, bagian ini kan nongol, bagian yang atasnya kan di dalam. Berarti bagian ini akan kita jadikan batas potong untuk trim. Jadi kita klik ya toolbar trim. Nah, tentukan nih daerah batas potongnya 1, kemudian ini juga 2. Kemudian ini 3, kemudian ini 4. Oke. Lalu klik kanan sampai muncul di bawah kursor ada tulisan select object to trim. Nah, ini baru kita tentukan garis yang mau kita buang ya, kita trim. Ya, bisa seperti ini. Tuh. Ya, ingat pilihnya jangan yang select ya, yang pemilihan dari kiri ke kanan, tapi pemilihannya pilih yang crop ya. Jadi dari kursornya kita klik ke arah dari kanan ke kiri ya. Oke. Kemudian juga berikutnya ini juga sama, ini juga sama. Oke, dah. Kemudian klik kanan, lalu klik enter, lalu klik kanan lagi, pilih repeat trim. Sekarang sini kita klik ya garis batasnya, lalu klik kanan, ini bagian ini yang kita potong. Oke, berikutnya kita lihat ini dan ini, berarti kita akan buat di sini ya, dia ada garis miring ya, dari sini berarti sampai ke sini tuh. Lalu klik kanan, next, klik kanan lagi, repeat line, ini juga ini ke sini. Oke, lalu berikutnya ya ini ya sampai ke sini, jadi klik ini sampai ke sini, lalu klik kanan, repeat line, ini juga sampai ke sini, klik kanan lalu enter ya, klik kanan lagi lalu repeat line, klik ini ke sini, lalu klik kanan enter, klik kanan lagi, klik repeat line, ini ke sini, lalu terakhir ya klik kanan lalu klik repeat line, ini ke sini, klik kanan enter, klik kanan lalu klik repeat line, ini ke sini. Oke ya. Oke, berikutnya untuk yang gambar lubang ya, ini lubang ini, lalu kita trim ya, misalkan batas potongnya ini dan ini, lalu klik kanan. Nah, ini bagian ini yang kita potong, 1 2, kemudian ini juga 3 4. Nah, lalu main di tengah ini ya, ini 1 2 3 4 ya, lihat. Oke, berikutnya bagian-bagian yang sudah tidak kita perlukan juga kita hapus ya. Klik kanan, keluar dulu dari trim, pilih sekarang erase, yang mana yang perlu kita hapus, ini 1 2 3 ya, lalu kemudian 4 5 6 ya, 7 8. Oke,
Kemudian juga ada yang bagian tengah ini kan udah nggak perlu ya, ini kita hapus juga. Kanan, oke. Lalu ini juga bagian yang ini juga nggak perlu ya, ini kita trim ya. Tentukan batas potongnya ini 1, 2, 3, 4. Lalu klik kanan. Ini. Oke. Di gambar referensi di sini kan gambar proyeksinya putus-putus ya. Tetapi kita akan buat di sini berubah menjadi gambar potongan ya. Jadi nanti kita tambahkan simbol untuk potongan. Jadi kalau kita tambahkan simbol potongan, oh ini tadi belum kepotong ya. Tadi lupa kelewat nih. Potong lagi, klik kanan. Tuh. Oke, klik kanan. Nah, untuk menambahkan gambar potongan, yang nanti akan kita tambahkan simbol potongan. Ya, klik nih simbol potongan. Referensinya tempatkan di sini 1 sampai ke sini ya. Oke, klik. Lalu kita arahkan dia di sini supaya dia nggak ada memilih lagi garis potong. Kita klik kanan ya. Setelah muncul di bawah kursor kan specify next section, kita klik kanan aja lalu klik enter. Jadi untuk menentukan posisinya, sekarang di bawah kursor tulisan specify first section symbol. First section symbol. Ya, kita klik di sini. Simbolnya kan simbol A ya. Klik. Kemudian muncul specify side of section. Nanti kalau kita geser-geser kan arahnya berubah. Nah, kita tempatkan misalnya potongnya ke sini ya. Ya, kita lihat dari arah kanan, klik. Kemudian tinggal menentukan specify origin of section. Ya, kita tempatkan nanti di sini. Ya. Ya, jadi ini nanti akan kita buat sebagai gambar potongan. Jadi kalau kita buat gambar potongan, ada bagian yang memang harus kita hapus ya. Kita trim lagi. Ini batasnya ini 1, 2, 3, 4 ya. Lalu klik kanan. Di sini ini kita hapus nih 1, 2, 3, 4 ya. Nah, lalu garis yang ini juga kalau dia dibuat gambar potongan ini tidak akan kelihatan, berarti ini kita hapus. Klik erase, hapus 2 ini. Ya, nanti akan hilang sini. Ya, lalu kemudian kita akan buat garis center line ya, klik. Ini sebagai garis referensinya. Tuh, lalu klik kanan, klik lagi repeat ampersand line, ini juga buat. Klik kanan lagi, pilih ampersand line, lalu pilih ini. Oke. Kemudian garis yang muncul sebelumnya yang kita hapus ya. Oke, delete. Ini juga sama, sini kita hapus juga. Ini juga di sini sama. Ya, sampai kepilih garis yang sebelumnya kita hapus. Oke. Kemudian karena ini udah gambar potongan, dia harus muncul garis arsir ya. Gimana cara munculnya garis arsir? Kita klik di sini ya. Di toolbar hatch, pilih di sini hatch. Klik nih 1, 2, 3, 4 ya. Lalu warnanya supaya berubah jadi merah, ini di sini di bagian layar ini, klik, pilih merah. Dah, kemudian kita klik close hatch. Lihat, sekarang ini dia muncul gambar potongan. Ya, oke. Ini udah kita buat ya. Ini untuk nunjukin lubang. Ini lubang ini. Jadi ini udah selesai untuk gambar potongan. Kalau udah selesai, berarti selanjutnya kita akan memberikan dimensi. Jangan lupa ini kita save dulu ya. Kita save, tempatkan dia di kita simpan dulu ya. Di sini bisa kita simpan, namanya, coba kita buat toolbar baru. Nah, ini deh, packet strip. Ini tugas, karena pertemuan 9 tugas ke-8 ya. Tugas 8 ya, strip namanya tadi MS Pulley. MS Pulley. Oke, save. Dah. Kemudian kita klik tab layout ya. Kita akan munculkan dia di sini. Kita ketik ya seperti biasa MV. MView ya, klik. Tentukan batas view-nya seperti ini.
kita klik di sini ya, area view. Di sini skalanya kita ganti 1:1. Oke, ya. Ini skala 1:1. Kemudian kita klik ya di sini paper. Ini agak kita geser sedikit view-nya. Ya, seperti ini. Oke. Kalau udah, klik lagi di sini model supaya berubah jadi paper. Kemudian baru kita mulai memberikan dimensi ya. Kita klik di tab annotate, lalu pilih power dimension. Ya, pertama di sini dulu. Klik. Tempatkan dia di sini. Nah, di sini ya, untuk memberikan jarak lubang ini yang di arah ini, di sini tambahkan keterangan PCD, pitch diameter ya. Oke. Lalu kemudian ya, untuk lingkaran terluar ya, seperti biasa arahkan dulu kursor sampai sejajar dengan dimensi yang sebelumnya, baru kemudian geser ke atas ya. Lalu klik kanan, enter, klik. Nah, ini klik 2 kali di dimensi ini. Nah, kemudian depannya kita klik, pilih simbol diameter. Oke. Kemudian berikutnya, untuk dimensi yang berikutnya kita akan munculkan dia di sini ya. Ini kita klik power dimension. Pertama pilih ini tuh. Nah, di sini kita klik diameter. Lalu berikutnya ini ya, seperti biasa. Nah, berikutnya ya, jadi biar seragam ya. Oke, ini berikutnya lagi. Oke. Jadi untuk ini jarak lubang kan udah dikasih di sini, kemudian diameter total juga udah dimunculkan di sini. Klik kanan, enter, klik, keluar ya. Nah, ini yang diameter, karena ini harus menunjukkan diameter, berarti dimensi yang 32 ini kita ganti, kita tambahkan simbol diameter di depannya. Kemudian ini juga yang 36 sama, kita tambahkan simbol diameter di depan. Ini juga yang 70 sama, tambahkan simbol diameter di depan. Yang 76 juga sama, tambahkan simbol diameter di depan. Oke. Lalu berikutnya kita akan berikan dimensi di sini, klik ya, 12. Oke. Kemudian ini dan ini ya, sampai sejajar, baru tarik sini 11. Lalu ini dan ini ya. Oke. Nah, terakhir klik 41 ya. Kalau ini terlalu ke atas bisa kita geser dikit ya. Klik kanan, klik di tab model. Ini simbol AA-nya ini kita naikkan ke atas sedikit. Oke. Ya, udah. Tekan escape ya, untuk keluar dari pemilihan. Jangan lupa save. Kemudian klik lagi tab layout ya. Nah, kemudian di sini kita klik ya, di sini bagian paper supaya berubah jadi model. Kemudian arahkan kursor ke bagian area model ini, lalu kita klik tombol tengah ya, mouse tengah, tahan, lalu geser ke bawah sedikit. Seperti ini. Dah. Lalu klik lagi nih model supaya berubah jadi paper. Lihat dia bergeser ya. Oke. Jadi udah hampir semua. Tinggal kita menentukan ini diameter lubang yang di arah ini belum. Klik power dimension. Begitu power dimension aktif, lihat kan di bawah kursor ada tulisan specify first extension line. Nah, ini kita ubah dulu. Klik kanan, lalu klik enter. Sampai di bawah kursor berubah menjadi tulisan select arc circle line dimension. Baru klik nih. Dimensi apa, lingkaran untuk lubang ini. Klik ya. Karena di sini ada 4 lubang, tambahkan di depannya ada 4 kali ya. Oke ya, ini ada 4 kali. Oke, lalu klik kanan, enter ya, keluar kita. Ini udah. Berikutnya ini kan udah ya, udah kita buat. Ini pastikan sekarang ini kan nama komponennya adalah
MS Poly ya. Kita mau masukkan part listnya. Kita klik di part reference, klik misalnya tempatnya dia di sini. Nah, di sini masukkan deskripsinya MS Poly. Ya, lalu bahannya misalnya ini stainless steel ya, SS misalnya 304 ya. Oke, ini stainless steel 304 grade-nya. Dimensinya lihat di sini dia harus pakai diameter ya. Diameter kita ketik dulu ini 86, kemudian kali tebalnya 41 ya. Coba kita oke dulu. Kemudian di sini kita klik ya. Nah, di bagian diameternya kita copy, Ctrl C ya, keluar. Kemudian klik lagi di sini di bagian part reference. Nah, kita tempatkan di sini. Ctrl V. Ctrl V. Masukkan 86. Dia nggak mau ya. Ctrl V. Nah, ya, ini 86 kali 41 ya. Oke, lihat di sini dia akan muncul ya. Muncul part listnya. Kemudian kalau udah, berarti area batas view-nya bisa kita visibility ya, kita bisa hilangkan visibility-nya. Klik di home, pilih di sini bagian layer, di sini kan ada AM view, matikan lampunya. Ya. Oke. Kemudian part list juga udah muncul. Selanjutnya kita tinggal mengedit title blocknya. Skala 1:1. Sekarang tanggal dibuatnya sekarang tanggal 23 ya. Tanggal 23 Juni ya 2021. Gambarnya tadi ini MS Poly ya. Ganti menjadi MS Poly. Kemudian nomor gambar ya. Ctrl A, ketik UDP strip 21 strip, ini kan tugas ke-8 T8 strip 01. Oke. Ini A4, kemudian nama. Ya, nama yang menggambar, masukkan di sini. Oke, kemudian yang memeriksa. Ketik nama yang memeriksa. Jadi kalau mahasiswa yang memeriksa dan yang menyetujui itu masukkan nama dosen yang mengajarnya ya. Oke, kemudian disetujui ya. Kemudian keterangan di sini. Nah, untuk mahasiswa di keterangan bisa diisi NIM ya. Oke, kemudian file name ya, masukkan sesuai dengan nama filenya. Misalnya di sini paket tugas 8 strip MS Poly. Oke. Ya, lihat di sini ini masih revisi 0. Tanggalnya tanggal 23 Juni ya. Sekarang di bagian tabel revisi ya, kita klik ya, kita klik di sini nama. Untuk nama yang mengeluarkan revisi pertama samakan dengan nama yang membuat gambarnya. Kemudian tanggalnya samakan juga dengan tanggal pertama kali gambar ini dikeluarkan. Kemudian di sini karena pertama kali ini dikeluarkan untuk perkuliahan, ganti ya. Jadi deskripsinya dikeluarkan pertama kali untuk perkuliahan. Oke, ya, lihat sudah hampir selesai ya. Oke, kita cek lagi dimensi, jangan sampai ada yang kelewat ya. Dimensi oke. Ini di part list juga sudah oke ya. Oke, kita ketik zoom, pilih all. Oke, kalau udah jangan lupa kita save. Jadi kalau udah selesai berarti pelajaran praktikum CAD kita hari ini untuk pertemuan ke-9 sudah selesai ya. Jadi mahasiswa coba buat ya.
tugasnya ini, kemudian kumpulkan di Google Classroom untuk pertemuan ke-9. Oke ya. Dengan selesainya pelajaran untuk membuat gambar kerja komponen MS Poly, berarti selesai juga pertemuan kita untuk perkuliahan ke-9. Jadi saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.